adek berjilbab oranye, senyum adek seperti gula aren. Dapat salam dari abang keren, cinta abang seperti yang kemarin. Halo guys, kembali lagi bersama saya nih, Agustinus Satrio Krisdian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai tumbuhan. Nah, kira-kira apa yang bakal saya bahas ya? Daripada kalian penasaran, yuk ikutin terus. Kalian semua pasti tahu dong apa itu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini adalah makhluk hidup yang biasanya memiliki akar, batang, dan daun. Nah, tumbuhan ini juga bisa mengolah makanannya sendiri. Hebat kan? Tumbuhan ini banyak manfaatnya loh. Yuk kita lihat apa aja manfaat dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini bisa jadikan sayuran loh. Nah, sayuran ini berguna bagi tubuh karena mengandung banyak vitamin dan mineral. Lalu selanjutnya buah-buahannya. Nah, buah-buahan ini juga sama seperti sayuran yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Lalu selanjutnya, batang dari pohon atau kayunya bisa dimanfaatkan loh. Nah, untuk manfaat dari kayu ini kita bahas nanti ya. Nah, selain itu, tumbuhan juga bisa menghasilkan oksigen yang biasa kita hirup. Nah, oksigen ini penting bagi tubuh kita. Coba bayangin, gimana kalau nggak ada oksigen? Nah, begitu penting oksigen, ada quotes nih dari J.K. Huna Laguna. Apapun yang terjadi, tetaplah bernafas. Nah, ngomong-ngomong masalah kayu nih, kan tadi udah disebutin tuh salah satu manfaat dari tumbuhan yaitu kayunya. Nah, di sini akan kita bahas nih, apa itu manfaat dari kayu. Yang pertama, bisa dijadikan furniture, seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Lalu, bisa juga dijadikan sebagai bahan bakar. Lalu selanjutnya bisa juga dijadikan sebagai bahan untuk membuat rumah. Lalu bisa juga loh dijadikan buat karya seni, seperti pada gambar ini nih. Selanjutnya, kayu juga bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, ngomong-ngomong masalah kertas, tadi kan udah dijelasin tuh bahwa kayu ini bisa dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Nah, biasanya ada dua jenis kayu nih yang biasa dijadikan sebagai bahan dasar pembuat kertas. Yang pertama itu hardwood. Lalu yang kedua itu softwood. Terus, hardwood itu apa sih? Hardwood, seperti namanya, yaitu tanaman yang memiliki kayu keras, di mana tanaman ini memiliki daun yang sempurna, yaitu yang memiliki tangkai daun, tulang daun, dan helai daun. Nah, tanaman ini menghasilkan fiber atau serat pendek. Nah, di mana fiber ini merupakan bahan utama dalam pembuatan kertas. Nah, di sini saya akan menunjukkan apa aja nih contoh dari pohon hardwood. Yang pertama itu mahoni. Yang kedua akasia. Dan yang ketiga jati. Udah kebayang kan? Apa aja nih pohon hardwood? Selanjutnya yaitu softwood. Softwood, seperti namanya, tumbuhan ini memiliki batang yang lunak. Nah, tumbuhan ini sendiri memiliki bentuk daun yang seperti jarum. Untuk seratnya sendiri, ini berkebalikan dengan hardwood, yaitu dia memiliki serat yang panjang. Lalu untuk contoh dari softwood ini, yang pertama ada cemara, dan yang kedua ada pinus. Nah, sekarang udah tahu kan bedanya antara hardwood dan softwood. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan nih struktur dari kayu. Nah, ini adalah kayu. Dan ini secara umum strukturnya. Yang pertama ada bark, lalu cambium, lalu softwood, lalu hardwood, dan grow rings. Untuk bark atau kulit kayu ini berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian dalam dari kayu itu sendiri. Nah, kulit ini melindungi dari serangga, hama, iklim, dan lain sebagainya. Selanjutnya cambium. Cambium sendiri adalah suatu lapisan tipis dan bening, semacam lendir yang terdapat di antara kulit kayu dan kayu. Nah, fungsi dari cambium sendiri adalah untuk membentuk kulit baru setelah kulit lama rusak. Selanjutnya adalah sapwood.
Saput biasa disebut dengan kayu gubal. Nah, fungsi dari saput sendiri adalah sebagai penyalur cairan dan tempat penimbunan zat-zat makanan. Selanjutnya adalah hardwood. Hardwood ini biasa disebut dengan kayu teras. Nah, hardwood ini mempunyai kekerasan dan kepadatan yang lebih daripada saput. Nah, untuk warnanya sendiri, hardwood ini mempunyai warna yang lebih gelap daripada saput. Yang terakhir adalah grow rings. Grow rings atau lingkaran tahun merupakan batas antara kayu yang terbentuk pada permulaan dan pada akhir suatu musim. Nah, dari grow rings ini kita bisa mengetahui umur dari suatu pohon. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses pengolahan kayu menjadi kertas secara umum. Yang pertama, kayu melalui proses debarking, yaitu penghilangan bark atau kulitnya. Kulit kayu dihilangkan karena pada kulit kayu ini hanya terdapat sedikit fiber, jadi tidak dibutuhkan. Lalu selanjutnya, kayu dipotong-potong menjadi kecil atau dalam bentuk chips. Lalu selanjutnya, chips tadi dimasak agar terbentuk buburan kayu atau buburan kertas, disebut dengan stok. Lalu selanjutnya, stok tadi dimasukkan ke paper machine dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi kertas. Lalu kertas sudah jadi dan siap digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kertas yang biasa diproduksi dan beredar di masyarakat. Yang pertama ada kertas HVS. Lalu yang kedua ada kardus. Lalu yang ketiga ada kertas tisu. Dan yang terakhir adalah kertas makanan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua. Terima kasih.